Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amana bi wa ra'ani marratan wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mirarin wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, Bapak Imam, Bapak-bapak jamaah maghrib yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita nikmat yang kita rasakan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita rasakan, baik nikmat minum ketika kita haus, ketika lapar kita makan buah-buahan, nikmat punya rumah, kendaraan dan sebagainya. Semua yang kita rasakan ini, hadirin yang mulia, semua nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Itu juga ada yang dia nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Jadi yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman Islam inilah kita ini dapat kenal dengan Allah, dapat mentaati Allah, dapat berzikir kepada Allah, dapat sholat berjamaah, baca Al-Quran, silaturahmi dan lain sebagainya, karena ini nikmat daripada iman dan Islam. Hari yang inilah perlu kita syukuri daripada nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita ini. Apabila nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan ini, hadirin yang mulia, seandainya seluruh lautan menjadi tinta dan daun-daun seluruh dunia ini menjadi tinta, bukunya, dan ranting-ranting menjadi penanya, tidak bisa menghitung daripada itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membayar, menghitung saya tidak mampu. Katakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jadi apabila kalian menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Jadi yang mulia, inilah kita ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kita ini berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah bermujahadah, Pak, yang bersusah payah untuk agama siang dan malam. Fikir bagaimana seluruh manusia ini selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang difikirkan, didisukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit beserta apa yang di dalamnya. Allah ciptakan bulan, bintang, matahari, ya kan? Begitu juga ciptakan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Allah berikan gunung, ciptakan gunung sehingga ini bumi tidak goncang. Allah berikan daripada tumbuh-tumbuhan di atas gunung, di atas bumi. Begitu banyak makhluk-makhluk yang ada di atas bumi. Begitu Allah ciptakan daripada lautan, bermacam-macam makhluk di dalam lautan, ikan-ikan, bermacam-macam ikan kecil besar. Hadirin yang mulia, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bulan, bintang, matahari, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan lautan. Semua ini hadiah untuk manusia, sehingga kita ini mudah untuk berjalan di atas bumi. Yang punya kendaraan dengan enaknya di atas bumi, ya kan? Kita ini bikin rumah di atas bumi, beristirahat bersama keluarga juga di atas bumi, bercocok tanam juga di atas bumi.
Seorang petani tanam padi, tanam palawija, dan juga tanam buah-buahan, sehingga kita merasakan daripada buah-buahan yang kita rasakan. Begitu juga lautan, Allah ciptakan lautan bermacam-macam ikan, sehingga kita makan ikan. Jadi yang bilang, inilah semua ini Allah ciptakan untuk manusia yang mulia. Dan Allah Subhanahu ciptakan ini hadiah yang mulia, manusia itu untuk apa? Untuk kampung akhirat. Jadi kehidupan kita ini hanya sementara saja di dunia, hanya 60-70 tahun Pak, nggak lama. Bahkan tidak sampai juga 60-70 tahun, banyak saudara kita, ada yang lebih muda sudah duluan, ada yang lebih kecil sudah duluan, ada yang tua juga sudah duluan. Juga kita akan meninggal juga Pak. Inilah selalu kita selalu mengingat daripada kehidupan akhirat. Karena kehidupan itu kehidupan yang sementara, Allah ciptakan alam semesta ini, baik itu langit, bumi, lautan. Allah Subhanahu menciptakan seluruh makhluk ini, dari yang kecil yang besar, yang nampak dan tidak nampak, tidak bermusyawarah kepada siapapun. Ya kan? Tidak minta bantuan kepada siapapun, hanya Allah kehendaki semua terjadi, hanya kun fayakun. Hadiah yang mulia, maka hadiah yang mulia Allah ciptakan kita ini dulu, kita ini di rahim ibu, yang mana di tempat yang gelap. Hadiah yang mulia, Allah ciptakan kita ini sebaik-baik bentuk. Allah ciptakan daripada jasad yang sempurna, Allah ciptakan tangan, ya kan? Allah ciptakan daripada telinga, ya kan? Allah ciptakan mulut, Allah ciptakan kepala, Allah ciptakan kaki, Allah ciptakan badan kita ini dengan sempurna Pak, ketika di dalam rahim seorang ibu. Dan datang malaikat tadinya 9 bulan 10 hari, maka malaikat mengepuk daripada itu perut ibu, sehingga bayi keluar dengan mudahnya. Hadiah yang mulia, setelah manusia diciptakan oleh Allah, setelah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini sudah mempunyai takdir masing-masing. Hadirin yang mulia, baik orang itu akan jadi kaya, dia jadi miskin, ya kan? Dia punya jabatan, baik dia jadi petani dan sebagainya. Rezeki tadi sudah tertulis ketika di dalam rahim ibu. Dan nasib manusia ini semua akan menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang mulia, inilah pentingnya kita ini meyakini hadiah yang mulia, bahwa semua yang terjadi, suasana dan keadaan, baik siang malam, ya kan, senang susah, kaya miskin, sehat sakit, hidup mati, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita meyakini hadiah inilah namanya iman, Pak. Karena dulu hadiah seluruh bayi yang ada di kandungan ibu, seluruhnya ini sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berjanji dengan Allah 100% yakinnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu bayi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam rahim ibu, alastu birabbikum, apa jawab sang bayi? Qalu bala sahidna. Siapa Tuhan kamu? Bayi mengatakan, engkau Tuhanku ya Allah. Bayi tadi Pak 100% yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang mulia, di dalam perut ibu belum ada lihat dunia, Pak. Belum ada itu rumah, belum ada itu mobil, belum ada itu wanita, ya kan? Belum ada itu kebun yang indah, yang luas dan lain sebagainya. Masih lurus keyakinan bayi tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah ketika lahir, bayi pun menangis. Hadiah yang mulia, yang tadinya lurus kepada Allah keyakinan, hadiah ketika lahir, hadiah yang mulia, maka bayi tadi hadiah yang mulia, dia menyusu kepada seorang ibu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hadiah yang mulia, tahun demi tahun, maka bayi tadi membesar yang mulia, sehingga menjadikan dewasa. Ketika masih kecil, bayi tadi punya keyakinan, sudah rubah keyakinannya.
Yang tadinya di dalam rahim ibu lurus kepada Allah yakinnya 100%.